Lalu berbuatlah dengan yang baik kepada siapapun, dan sampai jangan istilahnya membuat kecewa kepada siapapun, baik itu secara pribadi maupun organisasi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bang Kumis, kupas masalah dan isu. Para sahabat Bang Kumis, hari ini saya menghadirkan narasumber seorang pejuang politisi, yaitu anggota DPRD Kabupaten Jepara 2 kali periode berturut-turut, dan juga beliau adalah mantan kepala desa 2 kali periode berturut-turut, bahkan 20 tahun menjadi kepala desa di Kabupaten Jepara. Dan sekarang juga beliau adalah ketua Badan Kehormatan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Jepara. Siapa beliau? Yaitu Bapak Haji Zaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Kumis. Salam sehat. Salam sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Aktivitas apa Pak Zaidi setiap hari dengan adanya PPKM yang sekarang ini kemudian level kedua ya di Jepara ini? Ya, tetap menjalankan tugas seperti biasa selaku anggota DPRD Kabupaten Jepara. Setiap harinya ya memang aktivitasnya ya memang menjalankan tugas kedewanan, di samping tidak lupa juga tetap merangkul semuanya, selalu ingat pada konstituen yang selalu mendukung kita, yang mengantarkan kita untuk jadi DPRD Kabupaten Jepara. Karena jenengan itu menjadi anggota DPRD juga memang dipilih masyarakat gitu. Iya, betul. Nah, jenengan ini di Dapil berapa Pak Zaidi? Dapil 4 Kabupaten Jepara meliputi 3 kecamatan, yaitu 1 Welahan, 2 Kecamatan Mayong, dan 3 Kecamatan Alumsari, Bang. Alumsari juga. Ya. Kemudian selain jenengan sebagai anggota dewan, ada usaha lain yang saat ini jenengan kembangkan, Pak Zaidi? Sejak dulu usaha dari kami selaku di samping menjadi kepala desa DPRD Jepara. Awalnya saya dari dulu kepala desa, Bang. Itu usaha di bidang kerajinan. Kerajinan apa itu? Kerajinan monel, aksesoris. Dari stainless steel itu yang produksinya macam-macam itu. Ada cincin, ada gelang, kalung, sesuai dengan wilayah Kecamatan Welahan. Itu kan memang sebagian ada yang produksi daripada aksesoris dari bahan monel. Jadi saya sejak kecil mengikuti jejak orang tua yang usahanya memang dari kerajinan monel itu. Dan sekarang masih jalan? Masih, cuman sekarang agak nggak berlaku karena kalah dengan produk-produk dari luar negeri. Itu semenjak ada COVID-19 yang melanda Indonesia? Sebelum ada itu. COVID. Nah, ini yang perlu kami berikan. Dulu setelah ada booming kerajinan monel yang dari batu-batu akik itu, yang lakunya luar biasa. Setelah booming hasil kerajinan monel itu sekian lakunya keras sekali kok, terus kemudian turun. Saya sendiri ya belum nggak tahu sebabnya. Kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri ya. Terutama Cina dan India. Ya, memang ini semua usaha berkaitan dengan produk-produk UMKM ini memang terkalahkan dengan adanya produk dari luar negeri, dalam hal ini adalah China. Ya. Mungkin kalah dalam desain motif mungkin itu. Kalau dilihat dari segi bisnis, monel itu janjinya ya tahan karat, bagus, lebih tahan lama, dan lebih murah. Sebetulnya ya. Sebetulnya seperti itu. Tapi kok nggak tahu ya, mungkin kalah desain atau motif yang dibikin oleh produk-produk produsen dari luar negeri kan. Terus agak hasil kita mengalami persaingan ketat lah.
menjadi Ya. berkurang. Gitu. Ya, kemudian dengan adanya COVID-19 ini tutup total atau masih tetap produksi tapi tidak sebesar dulu begitu? Masih beberapa, cuman hanya sifatnya pesanan. Pesanan. Kalau ada yang pesan ya kita bikinin. Tidak seperti sejak dulu tahun 14 itu lakunya luar biasa. Tahun 2014 ya? Tahun 2014. Mengalami booming yang luar biasa. Laku Iya. keras. Itu memang di tahun-tahun itu memang usaha apapun agak bagus ya. Sekarang dengan memasuki tahun 2014 itu banyak orang-orang yang saya wawancarai yang memang mengeluh dalam hal usaha. Iya. Kemudian Pak Zaidi ini kan jadi kepala desa 2 kali periode. Betul. Dan dulu itu kepala desa itu 10 tahun ya, 1 kali periode. SK lama. Oh, Tahun selama. 93 itu 10 tahun. Jadi saya jadi kepala desa lulus sekolah umur 25. Jenengan jadi kepala desa umur 25? 25. Ya. Masih Lulusan sekolah. senggil? Masih senggel. Ketika itu tahun 93 sampai 2001, 10 tahun. Lawannya ada 4 kontesan. Saya alhamdulillah yang jadi, artinya yang pemenangnya. Terus periode yang kedua tahun 2012 saya alhamdulillah dapat kepercayaan lagi jadi lurah Desa Mblentak Sekarjati, Bang Kumis. Desa yang sama apa beda? Desa yang sama. Tanpa ada pesaing, artinya calon tunggal. Calon tunggal luar biasa. Dan meraih suara hampir 95%, menang telak. Dari hak pilih 2.500-an, saya meraih 2.400-an sekian. Nggak ada nyalon kecuali jenengan. Kalau dulu itu undang-undangnya musuh kotak gitu ya. Musuh kotak kosong. Nah, kalau sekarang kan harus ada pendamping sekarang. Ada pendampingnya. Saya masih kotak kosong. Bahkan saya ingat yang milih kotak kosong itu hanya 44 orang dari 2.500-an hak pilih. Yang kedua masih jaga juga. Ya sudah beristri. Sudah beristri. Sudah nikah lah. Saya curiga kalau misalkan masyarakat itu semua milih jenengan, barangkali kepengen jenengan dipek mantu. Mungkin yang pertama. Yang masih bujang itu. Atau yang kedua barangkali jenengan ini galak, jadi orang harus milih jenengan barangkali Pak Zaidi. Nggak tahu ya, artinya mestinya ya sudah dinilai lah. Iya. Mungkin kepemimpinannya, keberhasilannya dan lain sebagainya. Iya. Dan justru itu karena masyarakat rakyat yang 2.500 hak pilih itu banyak yang memilih saya, justru saya ini harus memacu keras, menambah semangat saya untuk menjadikan pemimpin masyarakat Desa Mblentak Sekarjati lebih maksimal lagi. Dan alhamdulillah berhasil 2 kali periode. Iya. Kalau kemungkinan seperti saat ini, sekarang lurah 3 kali ya, kali 6 tahun. Kalau masih ada kesempatan 1 kali lagi calon mungkin ya. Calon lagi. Dan jadi lagi. Tapi karena 2 kali periode sudah maksimal, batas waktunya saat itu SK dulu. Jadinya 2 kali periode itu. Iya. Kemudian suka dukanya sebagai kepala desa dengan sebagai anggota dewan itu gimana Pak Zaidi? Apakah lebih enjoy sebagai kepala desa atau lebih enjoy sebagai wakil rakyat? Karena kalau jenengan ini kan mulai usia 25 tahun kemudian sampai sekarang umur berapa Pak sekarang? Sekarang 52. Mau 52? Ya. Saya kira baru 40 tahun. 52 tahun. Iya. Itu suka dukanya gimana itu sebagai kepala desa? Saya kira jabatan kepala desa atau yang sekarang disebut dengan petinggi, kalau dibandingkan dengan anggota dewan, saya kira itu kok sama ya. Karena sama-sama jabatan politik, sama-sama dipilih oleh masyarakat. Jadi yang perlu kita pertahankan memang
ditanya kemampuan saya, mungkin figur saya harus berbuat baik, harus melayani masyarakat dengan baik, biar benar-benar tetap dipercaya seperti itu. Nah, kemudian kenapa jenengan masuk politik dan kenapa harus Gerindra? Karena partai juga banyak, Pak Zaidi. Jelaskan ketika jenengan ini 2 kali periode karena undang-undang tidak memungkinkan 3 kali, oke lah. Tetapi kemudian jenengan masuk politik dan itu partai Gerindra, itu alasannya seperti apa? Alasannya memang sejak dulu partai Gerindra itu kan mulai berdiri sejak tahun 2009 ya. Iya. Terus 2012 saya itu berhenti jadi kepala desa, berarti ada selang jeda waktu 2 tahun, mulai tahun 13 sampai ke 14. Iya. Pemilu tahun 2014. Iya. Nah, itu yang saya pandang partai Gerindra saat itu dalam benak hati saya ya, partai sekian banyak yang saya amati itu yang paling bersih saat itu. Di samping bersih, menurut feeling saya sendiri, karena saya masuk ikut politik kan harus istihad politik artinya. Saya mantap di Gerindra, di samping partai Gerindra itu bersih, saya mempunyai keyakinan partai Gerindra ini akan besar. Akan lebih besar dibandingkan dengan partai-partai yang sudah lama berdiri. Saya mempunyai keyakinan seperti itu. Dan ternyata terbukti. Ali nuzum barangkali. Terbukti partai Gerindra yang baru berdiri 2009, terus kemudian mengikuti pemilu tahun 2014, suaranya tambah besar, sampai saat ini terus periode pemilu dari partai Gerindra tahun 2019 tambah besar lagi, ternyata terbukti gitu Bang Kumi. Karena jenengan ahli nuzum. Ya karena feeling saja lah, karena feeling saja, keyakinan saya masuk ke partai Gerindra terbukti menjadi besar seperti ini. Ya, jadi alasan itu ya. Tidak salah, berarti tidak salah pilih ya, salah menentukan nasib. Untuk pribadi saya. Dan memang benar-benar setelah saya masuk di partai Gerindra memang betul-betul disiplin, betul-betul program-programnya merakyat, dan memang betul sampai saat ini, karena saya bekerja dari awal kan dari kepala desa. Saya hubungannya sama Pak Kepala Desa kan banyak. Karena memang saya berasal dari kepala desa, saat itu kepala desa saya ajak masuk, saya sampaikan visi misinya partai Gerindra, banyak yang cocok. Dari rekan-rekan teman-teman kepala desa. Sampai sekarang ya memang saya pengikutnya masih banyak yang dari kepala desa. Baik, Pak Muzadi, jenengan ini kan di Komisi B yang membidangi OPD pertanian ya, biasanya pertanian, kemudian perdagangan, kemudian nelayan juga nelayan, pertanian, dinas perhubungan, juga. Apa yang sudah diperbuat oleh seorang Zaidi untuk masyarakat yang jenengan wakili, Pak Zaidi? Ya tentunya banyak sekali ya, karena saya ini sudah periode 2 kali saya jadi kepala desa, saya di anggota dewan sudah berapa tahun nih sekarang ya? Sudah 5 tambah 2 7 tahun. Jadi saya semenjak jadi anggota dewan itu kan banyak aspirasi yang datang dari warga, terus kemudian kami bisa menyampaikan di dalam pembahasan di kedewanan, pokok-pokok pikiran itu kami sampaikan sudah banyak sekali, baik di bidang pertanian, peternakan, terus kemudian infrastruktur juga sudah banyak sekali, termasuk bantuan-bantuan hibah untuk tempat-tempat peribadahan dan sekolahan. Saya rasa sudah sedikit, walaupun sudah sedikit banyak sudah merasakan semua. Sudah merasakan semua, tinggal menambahi selagi saya mampu untuk bisa berbuat banyak kepada masyarakat,
akan kami sampaikan semuanya. Iya. Ya, Pak Zedi, berkaitan dengan jabatannya jenengan sebagai anggota dewan, apa yang perlu dikritisi dari kebijakan eksekutif dalam hal ini Bupati untuk Kabupaten Jepara, Pak Zedi? Ya saat ini menurut saya kalau melihat ini kan banyak sekali yang memang perlu saya kritisi, terutama untuk saat ini kan banyak Jepara ini karena luas. Kami lihat infrastrukturnya ini kayaknya kurang begitu maksimal. Jadi kami ingin sekali menjadikan Jepara, harapan saya ini kan karena pembangunan itu penting, terutama infrastruktur jalan, jembatan, listrik dan sebagainya. Saya rasa ini Jepara kurang itu. Dan kalau kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain kayaknya kan infrastrukturnya sudah bagus-bagus, terutama di provinsi Yogyakarta ya. Yogyakarta itu saya sering studi banding ke sana, itu kok infrastrukturnya jalan-jalan sampai ke pelosok-pelosok desa kok sudah bagus semuanya. Saya inginnya seperti itu. Iya, karena anggota dewan itu kan hanya bisanya itu mengusulkan. Karena Probowasesa untuk penganggaran itu kan di eksekutif. Tetap di eksekutif. Dan kemudian untuk infrastruktur itu kan memang sarana untuk peningkatan ekonomi kan memang melalui jalan-jalan yang harus fasilitas penunjang ekonomi. Penunjang ekonomi. Kemudian jenengan sebagai ketua Badan Kehormatan, apakah jenengan sudah pernah membuat satu keputusan yang dulu itu kan saya dengar di Jepara itu kan ada pergantian ketua DPR ya. Nah, itu kan kemudian tangan Probo dan Wasejo itu kan di tangan Badan Kehormatan. Begini Bang Kumis, saya menjabat sebagai ketua BK itu kan harus bisa menjaga marwah kehormatan daripada anggota dewan. Salah satu tugas pokoknya adalah menangani, atau kalau memang ada anggota dewan, ini tidak hanya anggota saja, termasuk pimpinan maupun ketua ya. Kalau ada sifatnya yang ada yang anggota secara individu berbuat masalah, ya memang kami berhak untuk membina atau bisa memanggil dan kami bina. Seperti apa sih kok ada masalah seperti ini? Dan itu sudah memang pernah terjadi. Dan terjadi itu tidak hanya anggota, malah justru ketua DPR-nya itu. Beban berat pada waktu itu ya? Maksudnya seperti itu, karena di kedewanan memang betul saya selaku ketua BK berhak memanggil, berhak mengundang setiap anggota tanpa kecuali termasuk ketua ya. Tapi pada saat itu birokrasi di kedewanan itu kan semuanya kalau kami memanggil ataupun seperti apa itu kan harus melalui jabatan rekomendasi daripada ketua. Sedangkan ini yang bermasalah ketuanya sendiri. Nah, ini harus sambil ngerokok nggak apa-apa, Pak. Boleh, Bang Kumis. Boleh. Soalnya menarik ini bahas tentang apa kedewanan berkaitan dengan apa itu permasalahan pimpinan itu dengan ketua DPR harus dipanggil oleh seorang Zaidi untuk dimintai keterangan dan seterusnya itu. Ya, silakan sambil ngerokok nggak apa-apa gitu. Jadi itu menurut kami termasuk suatu tugas pertama yang harus kita tangani. Yang punya masalah itu pas kebetulan ketua dewannya. Ketua dewannya waktu dulu ya menurut saya ya ampuh Mas waktu itu, ampuh. Iya, karena ketua DPR itu secara otomatis fraksinya itu kan pemenang partai. Pemenang partai, betul. Iya kan? Pemenang pemilu. Maksud saya di samping itu, di samping menang, memang skillnya itu juga ahli hukum. Oh gitu. Dari praktisi hukum. Oh, dari gelarnya itu dari lulusan magister hukum. Jadi selalu adu argumentasi sama saya ketika itu. Tapi saya agak pandang bulu karena ini saya jabatan karena memang sudah menjadi tugas saya, kewajiban saya untuk mengadili mereka yang bermasalah
ya memang tetap saya panggil. Karena jenengan juga dilindungi oleh aturan, regulasi yaitu tata tertib daripada DPRD. Dan sempat ya geger-gegeran biasa di politik itu kan. Ya. Nah, ketika itu saya panggil, ini cerita ya. Ya. Saya panggil itu nggak datang. Karena dia merasa pimpinan, dia merasa benar bahwa saya itu mengundang ini menurut tata tertib menurut dia itu nggak dapat rekomendasi dari saya. Nah, kan nggak mungkin. Kalau yang dipanggil itu dia, harusnya dapat rekomendasi dari dia, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan terus fungsi daripada BK ini bagaimana kalau ada masalah seperti ini? Kan pimpinan itu kolektif kolegial. Ya. Jadi nggak bisa kemudian apa itu harus ketua itu harus mewakili segala-galanya, enggak. Kalau misalkan ketua berhalangan atau permasalahan, ya yang wakil ketua itu juga bisa mengganti fungsi sebagai pimpinan dewan. Nah, pada saat itu pimpinan sudah panggil semua untuk kami mintai keterangan, mintai penjelasan, dan hadir semua dari wakil-wakilnya itu. Cuman yang satu tok, Pak Ketua saat itu nggak mau hadir. Iya. Setelah proses masih lama berjalan, unik Mas, sempat membuat pusing. Makanya saya tanyakan, ini apa yang dapat masalah ini ketua DPRD. Barangkali ketua DPRD kan merasa dia paling tinggi. Ya, kemudian jenengan adili gitu. Jenengan sebagai anggota biasa kan begitu. Tapi dalam hal ini jenengan kan dipercaya oleh anggota dewan yang lain, yaitu menjadi ketua badan kehormatan. Artinya jenengan yang punya hak untuk memanggil siapapun. Betul. Makanya sejak itu kami nggak pandang bulu. Kami ingin menegakkan tata tertib. Makanya siapapun memang kami kami mintai keterangan, mintai penjelasan agar bisa selesai itu. Dan itu memang sudah saya lakukan. Dan ternyata setelah pimpinan maupun ketua saya pernah undang dan kami adili, itu malah menjadikan hikmahnya menjadikan baik bagi anggota-anggota yang lain. Jadi kemudian tidak ada artinya laporan-laporan lagi DPRD yang bermasalah sampai saat ini. Dan itu menambah kewibawaan daripada anggota DPRD sampai sekarang. Marwah DPRD bisa terjaga. Kemudian itu meskipun prosesnya begitu rumit, kemudian berhasil ya pada waktu itu ketua DPR diganti gitu ya? Ya, waktu itu rekomendasi dari saya yang sangat ditunggu-tunggu oleh partai pengusung. Si ketua itu menurut informasinya pimpinan pusat bisa memberikan rekomendasi sesuatu atas dasar rekomendasi dari Badan Kehormatan di DPRD Jepara yang ditandatangani oleh Haji Muzadi selaku ketua BK. Ini kan kader Gerindra yang patut dibanggakan oleh kalau misalkan ada DPD dan DPP yang menonton. Inilah contoh seorang anggota dewan meskipun anggota ketika diberi amanat untuk memimpin sebuah alat kelengkapan dewan dan bisa menyelesaikan permasalahan. Karena itu bukan keputusan fraksi Partai Gerindra, tapi itu adalah keputusan fraksi yang diduduki oleh ketua DPRD kan begitu. Betul. Kalau nggak salah fraksi P3. P3, pemenang hasil pemilu 2019. Iya. Kemudian ada permasalahan lagi Pak Zaidi, yaitu berkaitan dengan pergantian sekda itu ceritanya gimana itu? Ya, ada pergantian sekda itu? Itu ya kalau menurut saya ketelodoran seorang bupati itu ya, yang kira-kira belum begitu bisa mempertajam atau menguasai daripada aturan-aturan. Saya kira itu langkah yang keliru menurut saya. Karena seorang sekda itu kan ya betul itu bawahannya bupati, tapi urusan birokrasi mengenai memberhentikan ataupun mengganti, memutasi dan sebagainya itu kan tidak mutlak urusan bupati. Iya. Kok
artinya kok terus kemudian berbuat sepihak itu. Karena saya tanyakan begini Pak Zaidi, jikalau pengangkatan pemberhentian seorang sekretaris daerah itu ada unsur politik secara personal atau kelompok, itu kan yang rugi kan masyarakat. Masyarakat, betul. Kalau misalkan setiap kepala daerah, setiap bupati ketika kemudian dilantik dan sekdanya itu diganti kan repot, karena itu yang mengatur administrasi secara keseluruhan gitu. Dan sekda adalah ketua OPD. OPD, betul. Segala macam urusan pelayanan masyarakat terganggu. Iya. Bahkan sempat kemarin waktu Pak Sekda itu kemudian berhenti atas dasar surat dari Pak Bupati itu, pelayanan berhenti. Karena izin-izin apapun apa yang melalui harus ditandatangani oleh Pak Sekda, kemudian nggak bisa dapat tanda tangan karena sekdanya kosong. Nah disitulah saya bahas itu Pak Haji Mujahidi. Karena sekda itu kan pergantiannya itu kan harus melalui ada kesalahan yang mutlak. Jadi kalau misalkan hanya like and dislike itu ya repot. Apalagi malah ada unsur-unsur kepentingan politik. Malah itu sangat langkah-langkah yang kurang tepat. Iya. Itu sempat dikritisi oleh anggota dewan pada waktu itu Pak Zaidi. Ya, pernah dipertanyakan, tapi pada saat itu ada salah satu anggota yang menanyakan kenapa sekda diberhentikan. Pak Bupati jawabnya singkat saja, jawabannya cuma ya begitu aja. Tapi tidak mengungkapkan seperti apa kerjasama, nggak dijelaskan. Untuk Bupati Jepara itu kan melanjutkan Bupati yang dulu ada masalah itu ya? Betul. Jadi dulunya wakil mungkin naik jadi bupati. Menurut Pak Haji Zaidi, ini kan pilkada ini kan untuk mengusung kepala daerah itu kan pasangan bupati wakil bupati. Tapi kemudian di tengah jalan itu banyak bupati yang kemudian belum sampai selesai ada permasalahan. Jadi kalau saya lihat di Kudus sendiri itu kan juga kena OTT ya. Ada bupati-bupati yang kemudian kena masalah. Apa menurut pandangan Pak Zaidi itu demokrasi kita itu memang demokrasi yang salah? Karena jikalau kepala daerah itu kemudian bupati dengan wakil bupati hanya harmonis ketika dia kampanye, mau mencalonkan diri, tapi kemudian di tengah jalan itu tidak sinkron, kemudian saling jegal, maka ini kan tidak produktif, Pak Mujahidi. Menurut pandangan Pak Mujahidi, gimana itu? Saya kira itu tergantung pribadi atau leadership daripada masing-masing itu ya. Bupati maupun si wakil. Ya kenapa sampai itu sampai terjadi saya nggak bisa membayangkan. Itu kan ibarat saya terus ingat ketika saya jadi kepala desa. Kan harus sinkron dengan Pak Sekretaris Desanya. Karena orang-orang di desa itu kan nomor satunya memang kepala desa, orang keduanya Pak Sekdes. Itu harus bisa menjaga. Jadi suami istri yang baik. Terus kemudian sekarang ada contoh di daerah seperti bupati sama wakilnya, kadang nggak cocok, nggak sinkron, tapi awalnya bagus, sejalan. Itu karena menurut saya itu nggak bisa menjaga kepribadian masing-masing, leadership masing-masing dalam hal kepemimpinannya. Menurut saya seperti itu. Kalau leadership, jiwa kepemimpinan dari seorang pemimpin itu ya masing-masing kalau bagus, saya kira tidak terjadi hal seperti itu. Kepala daerah ataupun bupati dalam hal ini, pemimpin apapun lah, itu harusnya harus tahu, harus bisa menjaga baik kepada bawahannya, kepada warganya, rakyatnya. Yang baik itu seperti apa ya, harusnya tahu. Jangan sampai hal semacam itu terjadi. Gitu. Dan itu repot sekali. Yang rugi kalau memang ada pemimpin seperti itu di daerah ataupun di mana kan, yang rugi juga masyarakat ya, rakyat banyak. Apa menurut Pak Zaidi itu berkaitan dengan ada kepala daerah yang kemudian tidak sinkron dengan wakilnya? Itu apakah memang disebabkan karena demokrasi di Indonesia ini tidak sehat? Yaitu dalam hal ini kita tahulah bahwa
cost politik untuk nyalon bupati, wakil bupati, itu kan kosnya sangat tinggi. Dan bahkan masyarakat itu terang-terangan yang namanya politik wani biro, sangune sing paling gede wis dikeprok, itu kan sesuatu bukan tabu, tapi masyarakat ini tahu itu salah tapi tetap bilang enggak. Pendapat Pak Muzzaidi bagaimana menurut pandangan jenengan? Itu memang termasuk saya menjadi pemikiran saya, termasuk hal semacam itu. Harusnya kalau kepala daerah berangkat dari individu kepemimpinannya yang mungkin bagus, mungkin ya, itu kan tidak harus menggunakan kos yang banyak, gitu ya? Karena sudah dapat dinilai masyarakat bagus. Tapi kalau memang daripada skill kemampuannya atau kepribadiannya kurang bagus, kadang jadi kepala daerah harus jadi mengeluarkan kos yang terlalu banyak. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Karena tersandra oleh ya itu tadi pengeluaran yang banyak, harus balik. Harus balik. Ya. Dan itu kan kayaknya kalau apa adanya, kalau di sisi dipandang dari segi apa ini motivasi material itu kan artinya memang nggak masuk. Nggak masuk. Kemudian Pak Zaidi, jenengan ini kan sudah 2 kali menjadi kepala desa dan 1 periode kepala desa itu atau lurah kalau di sini ya. Itu petinggi ya kalau di sini ya. Kalau di Kudus itu kan kepala desa. 2 kali sebagai petinggi dan 1 periode 10 tahun berarti 2 kali 20 tahun. Kemudian menjadi anggota dewan mulai tahun 2014. Nanti sampai 2019 dan nyalon lagi, kemudian jadi lagi. Itu 4 kali periode jenengan sebagai pejabat politik ya. Apakah jenengan ini tidak ada obsesi untuk yang lebih atas, misalkan DPR provinsi, DPR RI, bahkan calon bupati, karena bupati yang sekarang ini kan jenengan kritisi tadi, dan itu banyak yang mengkritisi memang bupati Jepara ini. Gimana Pak Muzzaidi? Nah, kalau itu saya pribadi bakat Mas. Kalau jadi bupati mestinya bakat. Iya. Kalau visnya memang bakat. Bakat. Kalau memang itu Allah Ta'ala mentakdirkan, ya memang itu memang mungkin bisa jadi ya apa ini pekerjaan saya itu memang itu. Karena pengalaman kemampuannya jenengan itu sejak kami lulus sekolah terus kemudian menjadi pemimpin yang baru umur 25 tahun itu sampai sekarang saya masih menggeluti di bidang pilih memilih itu dan alhamdulillah berhasil. Terus kemudian sekarang ya itu tadi ada hubungannya. Kadang saya berpikir sendiri, jangan-jangan itu saya mampu, bisa, bakat punya itu. Tapi untuk meraih itu kadang ada ganjalan-ganjalan yang saya kira itu menjadikan saya kadang itu apakah saya ini mampu ya meraih, artinya memimpin masyarakat yang begitu banyak, tambah banyak lagi dibandingkan kepala desa maupun kemudian anggota DPRD yang hanya 1 dapil. Ya, kan artinya begini, Pak Muzzaidi. Sambil ngerokok nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Biar encer. Ya, jadi begini, Pak Muzzaidi. Ketika seseorang mau mencalonkan sebagai kepala daerah itu kan harus ada rekomendasi dari partai kan begitu. Ya. Karena undang-undang ini memang seperti itu. Ketika memang ada rekomendasi dari partai, dalam hal ini adalah DPP ya, melalui DPD tentu ya. Saya agak tahu lah berkaitan dengan itu. Artinya jenengan itu kan siap ketika disuruh nyalon bupati atau wakil bupati atau DPR provinsi, DPR RI kan begitu, Pak Muzzaidi. Karena dari sisi apa itu finansial untuk itu kan jenengan juga punya mampu untuk itu kan begitu. Seandainya jenengan di daulat ini kita berada-ada itu ya, kan boleh ya. Jadi apa? Jadi apa? Misalkan menjadi bupati, apa yang Pak Muzzaidi lakukan ketika jenengan jadi bupati Jepara?
secara feeling individu, kemampuan, kepemimpinan, leadership, insya Allah saya tahu, saya mampu bisa gitu loh. Gitu. Cuman untuk meraih itu kan tidak mudah. Ya nunggu saja rekomendasi ini. Karena ini yang nunggu rekomendasi apa nunggu modalnya? Kalau modalnya kan jangan mampu. Ya tahapannya seperti ya memang harus ada rekomendasi dulu. Kalau kita memang ini orang partai kan harus memang ada rekomendasi. Terus kemudian kalau dapat rekomendasi kan harus kita bagaimana kita kampanye berbuat sesuatu agar bisa dapat kepercayaan dari masyarakat kan seperti itu. Nah, itu yang menjadikan harus kerja keras. Maksudnya kerja keras. Dan itu tidak mudah. Jadi saya selaku kader partai dapat tugas apapun ya saya selalu siap. Termasuk misalkan dicalon sebagai calon Bupati Jepara. Ya memang harus gitu. Jadi seorang kader itu memang yang baik itu adalah harus taat pada pimpinan. Karena begini, sekarang ini pasca judicial review yang ada di Pati itu, Pilkada Pati itu kan ketua DPC tidak dapat rekomendasi, kemudian yang dapat rekomendasi itu dari DPP, kemudian ketua DPC nyalon sendiri dan kemudian digugat, kemudian dimenangkan oleh yang dapat rekomendasi dari DPP. Dan sekarang ini yang namanya partai politik itu kan DPP partai. Kalau DPD, DPC, PAC itu hanya cabang dari sebuah partai. Artinya memang seorang kader harus taat pada apa yang menjadi keputusan DPP. Karena yang memang yang partai itu ya DPP itu bukan DPC kan gitu. Betul. Nah, kemudian jenengan ini kan selalu berpusaran berkaitan dengan dipilih orang gitu loh. Menjadi kepala desa tentu dipilih orang. Bahkan yang kedua itu nggak ada musuhnya. Barangkali saya mencurigai kalau jenengan ini wongnya galak, kemudian semua jenengan itu ngancam-ngancam supaya calon tunggal. Tapi ini bercanda. Tentu jenengan ini kan sudah 4 kali mengadakan dipilih oleh masyarakat. Artinya seorang Zaidi ini memang dicintai oleh masyarakat gitu loh. Ya nggak tahu mungkin ya karena dalam rangka mengemban amanat itu mungkin anggapan mereka bagus atau bagaimana kan seperti itu. Tapi alhamdulillah selama kami mengikuti kontestasi pilihan-pilihan seperti itu terlampaui dengan baik. Alhamdulillah. Dan itu memang memerlukan pekerjaan yang luar biasa, kerja keras. Artinya kita sebagai figur publik harus bisa menjaga hubungan dengan masyarakat, juga dengan rekan-rekan di sekitarnya, profesi di sekitarnya, kepada siapapun harus bisa menjaga dengan baik, terutama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sekarang kan era transparansi ya, artinya masyarakat bisa memilih langsung, menilai langsung, dan itu memang harus, karena itu pilihan mereka. Dan saya harus bisa mempertahankan dan bisa menjaga amanat itu. Dan sampai sekarang jenengan masih bisa menjaga itu ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjaga. Selalu kita komunikasi pada mereka, menjalin hubungan. Kadang-kadang kalau ada sela-sela waktu kosong, pasti saya berkunjung ke mereka. Itu lebih penting kepada konstituen. Kemudian apa sih yang belum dicapai oleh seorang Zaidi sebagai anggota dewan maupun dengan sebagai masyarakat tentu ya? Ya kalau harapan-harapan sih banyak, tapi kan kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Artinya saat ini saya dapat bertanggung jawab dapat amanat apa ya, itu yang kita maksimalkan.
Iya. Cuman seperti itu menurut saya. Kalau harapan ya kami seorang politisi tentunya ingin jabatannya naik mungkin ya, ataupun mungkin dikasih posisi apa ini, dipercaya di posisi yang lebih tinggi, kan seperti itu. Tapi ya juga harus kerja keras kalau seperti saya ini. Dan saya itu memang kayaknya memang itu pekerjaan saya itu loh, tantangan-tantangan itu. Kalau ada tantangan yang berat seperti apa itu malah saya ingin membuktikan. Saya ingin membuktikan. Artinya jenengan kepingin lebih banyak berbuat untuk orang lain. Betul. Gitu. Kalau sebagai kepala desa itu kan ya bisa membantu masyarakat satu desa. Sebagai anggota dewan hanya di dapil atau di kabupaten. Mungkin jenengan punya keinginan supaya lebih banyak bermanfaat untuk lebih luas untuk orang lain begitu, Pak Zaidi. Ya harapannya seperti itu, karena orang yang baik menurut saya ketika saya belajar ilmu agama maupun belajar di masyarakat itu kan kayaknya memang orang yang baik itu ya orang yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Iya. Dan seperti pekerjaan petinggi, pekerjaan DPR, anggota dewan itu kan memang harus bisa memberi manfaat kepada mereka, bisa menyalurkan aspirasi pada mereka, itu berjuang untuk itu. Kemudian apa yang belum dicapai seorang Zaidi dalam secara sebagai seorang Zaidi yang belum, bukan sebagai anggota dewan. Kalau anggota dewan tadi ya ingin apa itu lebih bermanfaat untuk lebih luas, yaitu misalkan dari kabupaten, dari provinsi atau RI atau kepala daerah. Kalau saya pribadi ya ingin menjadi orang baik, itu bisa ya memang harus bisa bermanfaat pada orang lain. Terus kemudian semakin tambah imannya pada Yang Maha Kuasa. Itu yang harus kita perbanyak. Kemudian untuk Jepara ini kan banyak pengusaha perkayuan ya. Kalau nggak salah dulu itu pada tahun-tahun 2000 itu Jepara mengalami usaha permebelan, dalam hal ini ukir itu luar biasa pesat. Tapi kemudian tambah tahun sekarang ini kayaknya sedikit lesu. Menurut Pak Zaidi ini permasalahan untuk Jepara itu apa sehingga permebelan kemudian tidak tambah berkembang pesat, malah justru stagnan, bahkan malah semakin lesu gitu, Pak Zaidi? Ya mungkin karena ini ya, di samping usaha mebel itu kan tidak terlepas dari bahan kayu ya. Satu sisi bahan kayu itu kan sekarang ya tidak banyak seperti dulu. Terus kemudian yang kedua ini yang penting menurut saya, Jepara karena memang sudah khasnya mebel ukir itu, usaha banyak di bidang mebel dan menjadikan ikon daripada kota ukir Jepara itu ya. Sekarang Jepara kan malah tambah menurut saya ini nambah permasalahan baru untuk di bidang permebelan ini, terutama di bidang pekerja. Karena apa? Karena pekerja ini mencari pekerja sulit, karena Jepara ini banyak masuk investor-investor pabrik-pabrik asing yang datang ke Jepara banyak sekali, dan itu menyerap tenaga kerja yang banyak sekali. Karena menyerap tenaga kerja yang banyak sekali di Kabupaten Jepara, terus kemudian usaha lokal di Kabupaten Jepara seperti mebel ukir ini ya mendapat persaingan yang begitu ketat sama perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik yang masuk ke Jepara itu. Kalau saya seperti itu, kalau kami memandang saat ini. Kemudian Pak Zaidi ini sebagai kepala desa itu kan
atau sebagai DPRD petinggi? apa? DPRD sebagai petinggi. Dua-duanya itu kan 2 kali periode berturut-turut. Itu by name-nya kan cukup lumayan tinggi ya, kemarin itu ada 7.000 sekian itu ya. Termasuk tinggi. Lah kemudian saya dengar ini ada target dari DPD bahwa jenengan ini harus mencapai 12.000. Nah, itu saya Gimana? pengalaman daripada Iya. pemilu yang tahun-tahun lalu. Ini kan juga tantangan Pak Yedi. Betul, gitu. tantangan. Iya. Nah, itu kan tidak ada yang semua anggota satupun yang meraih 12.000. Iya. Tapi saya ditarget oleh pimpinan saya Hmm. harus dapat 12.000. Hmm. Dan itu memang real semestinya. Iya. Karena kalau kita melihat peta di Dapil 4 itu kan meliputi Kecamatan Welahan, Iya. Mayong dan Dalamsari. Kalau kita lihat Iya. daripada jumlah total suaranya itu kan ada 170 ribuan. 170 ribu dan jatah kursinya ada 10. Kalau memang dari pimpinan kami, pimpinan partai kami menarget 12.000 sebetulnya realistis. Iya. Dan itu perasaan saya ya kayaknya mampu. Siap ya. Siap. Nah, ini kader Gerindra siap. harus begitu. Karena 12.000 dari 170.000 hanya berapa persen? Iya, tidak ada 10%. Ada 10%. Dan saya ini memang karena latar belakangnya itu dari kepala desa. Iya. Dan kepala desa juga banyak mendorong, Iya. membantu daripada ini ya, karena ya mudah-mudahan bisa lah. Iya. Dan seorang pimpinan melihat seperti itu, menajat seperti itu juga tahu kondisi mungkin ya. Iya. Di samping itu memang untuk Jawa Tengah ini saya lihat di Dapil 3 ya, meliputi Kudus, Jepara, Demak ini kan memang ini dapilnya ketua DPD ya, di Jawa Tengah. Ya. Yaitu Bapak Haji Abdul Wahid. Memang ditarget agar supaya menang, dan ini realistis karena selama ini itu kan di Jawa Tengah itu kan untuk suara Pak Prabowo dan suara Partai Gerindra itu kan tidak kunjung naik karena mungkin efek daripada pemilu presiden kan gitu. Bagi yang misalkan di Sumatera itu kan menang. Partainya menang, kemudian Pak Prabowo menang, kemudian untuk Jawa, khususnya Jawa Tengah ya, itu kan ketika presidennya suaranya kalah, calon presiden juga pemilu legislatifnya juga pengaruh kan gitu, ada efek pemilihan umum presiden begitu. Nah, itu realita ya yang kita realita yang kenyataan, artinya hasil daripada pemilu 2 periode ini kita kalah di Jawa Tengah. Tapi kami mempunyai keyakinan untuk pemilu 2004 ini, karena pemilu bukan dengan pemilu 2024 ya. Pemilu 2024 itu saya kira ini memang kesempatan untuk Gerindra. Kesempatan untuk Gerindra dan menjadikan partai pemenang, saya kira. Masalahnya apa? Di samping kita membaca realita, juga membaca pengalaman. Pengalaman apa? Yang namanya politik, termasuk pemilu, itu kan tidak ada yang namanya kekuasaan ataupun yang kekal ya. Termasuk ada masanya. Ada masanya. Dulu ketika ada penguasa Orde Baru itu Golkar. Terus kemudian setelah Golkar ada daripada Demokrat yang baru tanda-tandanya langsung menduduki pemenang nasional. Setelah Demokrat kemudian PDI sampai sekarang. Nah, 24 ini memang jatahnya Gerindra itu loh. Saya punya keyakinan seperti itu, jatahnya Gerindra, dan tanda-tandanya sudah banyak. Tanda-tandanya ya termasuk salah satunya ya mungkin nanti figur calon presiden. Ya, calon presiden kan Pak Prabowo Subianto. Sampai saat ini elektabilitasnya paling tinggi. Dan memang di masyarakat sekarang memang
banyak yang ngomong begitu. Ini kesempatan Pak Prabowo. Kesempatan Pak Prabowo dan kita harus menang. Iya. Semangat kader seperti saya ini yang di bawah ini ya memang harus bisa meraih seperti itu. Semangatnya harus luar biasa. Iya. Karena ada harapan yang seolah-olah menjadikan keyakinan kami ini untuk bisa Gerindra menjadi penang, penguasa, dan mempunyai presiden seperti itu loh. Iya. Dan presidennya Pak Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Nah, saya lihat itu untuk Dapil 3 ya khususnya. Bahkan secara umum di Jawa Tengah ini kan ketua DPD itu kan Bapak Haji Abdul Wahid kan. Saya lihat itu hampir setiap hari itu kan selalu ketemu dengan tokoh-tokoh yang sekiranya akan mendukung Pak Prabowo, dan sekarang sudah banyak para ulama, para tokoh-tokoh itu kemudian merapat ke Gerindra itu. Betul. Dan itu kami rasa ini upaya dari Partai Gerindra ini sudah bagus sekali kayaknya. Iya. Kalau kita memandang ataupun kita amatian partai-partai lain ini sekarang kan baru menata daripada internal, termasuk pilihan-pilihan ketua DPC. Bahkan sampai sekarang ada partai yang belum punya DPC saat ini loh. Tapi Gerindra kayaknya sampai saat ini, detik ini ya. Per tanggal berapa ini? Per tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. Itu kayaknya dari Dapil 3 Jawa Tengah ini kan semuanya caleg itu kan sudah siap, Pak. Sudah siap. Artinya sudah 1 tahun yang lalu kita sudah jalan. Artinya sekarang kalau diputer pemilu sekarang pemilu, wah Jepara. Mudah-mudahan bisa menjadi pemenang. Apalagi kalau suaranya itu semangatnya seperti Pak Zaidi semua. Wah, mudah-mudahan saya siap. Harus. Soalnya main politik itu jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah mau masuk politik dan mau calon misalkan ya, harus menang, harus jadi. Buat apa? Sudah pasang gambar di mana-mana ya. Di pojok-pojok sana pasang gambar si A, si B, si A, si B. Endingnya malah ujung-ujungnya tidak jadi. Apalagi Pak Zaidi ini memang si yang menang terus. Udah tahu kalah. Alhamdulillah. Iya. Pak Zaidi, kita sudah jagong ini cukup lumayan lama ya, 40 menit lebih ini. Saya mau tahu moto hidup seorang Haji Zaidi. Yaitu motonya itu ya saya itu harus bisa memberi manfaat pada orang lain. Harus bisa bermanfaat pada orang lain. Orang lain harus bisa merasakan saya ini sudah berbuat atau belum, memberi manfaat pada mereka atau belum, itu yang penting. Soalnya endingnya memang di situ kuncinya. Ya, kalau sudah selesai di ekonomi, selesai di keluarga, memang harus membantu saudara, tetangga, orang lain begitu. Jadi secara ekonomi, alhamdulillah saya ya sudah cukup lah, sudah cukup. Artinya saya sudah umur 52 ini kan, apalagi nanti ada pemilu lagi, dan saya yakin ya mudah-mudahan dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi lagi. Amin. Ya. Baik, yang terakhir Pak Haji Zaidi, saya mau minta closing statement dari seorang Haji Zaidi, harapan dan ajakan untuk masyarakat umum. Monggo, ini kameranya. Harapan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, selalu berbuatlah dengan yang baik kepada siapapun, dan sampai jangan istilahnya membuat kecewa kepada siapapun, baik itu secara pribadi maupun organisasi dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Hanya dengan berbuat kita baik akan mendapatkan barokah yang baik pula. Saya kira seperti itu Bang Kumis. Ya. Pak Haji Zaidi, terima kasih atas ketersediaan panjenengan mau saya wawancarai, dan jenengan ini memang seorang bapak yang baik, seorang kader partai Gerindra yang baik, karena jenengan ini ditaruh dimanapun dan kemudian jenengan ditarget berapapun untuk memenangkan partai politik, jenengan kemudian siap. Selalu siap. Dan doa saya sama Pak Zaidi, semoga jenengan diberi rezeki yang barokah dan berlimpah. Amin. Kemudian keluarganya sehat semua Pak Zaidi, dan dijauhkan dari segala fitnah.
Dan apa yang menjadi cita-cita Pak Zaidi, termasuk jenengan misalkan nanti didaulat menjadi calon Bupati Jepara, semoga jadi Pak Zaidi. Sekali lagi terima kasih Pak Zaidi, ya salam sehat Pak Zaidi. Sehat-sehat Pak Kumis. Terima kasih Pak Kumis. Ya. Baik, demikian tadi wawancara dengan salah satu tokoh dari Kabupaten Jepara, yaitu anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra 2 kali periode berturut-turut, dan beliau adalah Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jepara. Dan saya hanya berpesan kepada masyarakat, sehendaknya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Zaidi tadi, bahwa hidup harus selalu bermanfaat untuk banyak orang. Dan pesan Bang Kumis, hampir setiap orang itu ketika diuji dengan kesedihan, diuji dengan hal-hal yang sulit, itu selalu tegar. Tetapi untuk menguji karakter yang sebenarnya orang tersebut adalah berilah dia kekuasaan. Saya Bang Kumis, semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.